belajar, maka terlebih dahulu kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Siapa lagi? Berarti ada dua, Ikram dan Muzulila yang tidak hadir. Ada kabar? Tidak. Mungkin ada halangan. Baik, kemarin minggu yang lalu kita sudah belajar masalah makanan halal dan makanan haram serta minuman halal dan minuman haram. Hari ini kita belajar kembali masalah binatang-binatang halal dan haram. Binatang halal dan haram. Akan tetapi kalau kita bahas semua itu tidak akan selesai. Hari ini kita hanya belajar tentang binatang halal saja. Baik, tujuan daripada pembelajaran kita nanti adalah setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan anak-anak ibu semua bisa mengenal mana binatang yang boleh dikonsumsi dan mana binatang yang tidak boleh dikonsumsi. Karena di dunia ini Allah menciptakan binatang cukup banyak. Banyak jenisnya, banyak ragamnya, dan banyak tempat tinggalnya. Akan tetapi tidak semua boleh kita makan. Karena yang boleh kita makan hanya yang bagus bagi kesehatan kita. Baik, sebelum kita lanjut ke pelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Di sini ada beberapa gambar binatang. Apakah kalian kenal? Ini gambar apa? Unta. Kira-kira sebelum kita belajar, unta ini boleh dimakan atau tidak? Boleh. Baik. Kemudian, ini gambar apa? Kodok. Kira-kira kodok ini boleh dimakan atau tidak? Tidak. Baik. Ini gambar apa? Ular. Ular itu boleh dimakan atau tidak? Tidak. Baik. Dan cukup masih banyak yang lainnya. Ada yang bisa menyebutkan binatang yang sering kalian makan? Dila. Ayam. Bebek. Kambing. Masih ada yang lain? Baik. Kita lanjut. Sekarang tugas kita sebelum kita belajar lebih lanjut dan melihat ada video yang akan Ibu tampilkan nanti, kita membaca dulu terlebih dahulu. Silakan baca materi yang ada di meja kalian masing-masing. Baca dengan bersuara ya. Binatang halal adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makan dan mengandung manfaat bagi hidup kita, sedangkan haram adalah segala sesuatu yang tidak diperoleh oleh Allah sendiri. Setelah kalian membaca, yang kalian baca tentang binatang halal. Baik, kemudian kita lanjut dengan menonton video yang akan Ibu tampilkan. Ya, sekarang semuanya tonton video yang Ibu tampilkan. Adapun binatang halal artinya adalah binatang, ya semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seluruh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Jenis-jenis binatang halal. Binatang halal ini dikategorikan ke dalam dua, yaitu yang pertama, jenis binatang yang hidup di air. Semua binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukum memakannya adalah halal. Walaupun mati karena sendiri, dipancing, mati sendiri maupun sebab-sebab lain. Kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia.
sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 96 yang artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Quran surah Al-Maidah ayat 96. Jenis binatang halal yang kedua yaitu binatang yang hidup di darat. Semua binatang yang baik ada dan boleh menurut syarak maka boleh dimakan dagingnya, seperti unta, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, kelinci. Hal itu telah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi uhillat lakum bahimatul an'am, yang artinya hewan ternak dihalalkan bagimu. Jadi unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kelinci, dan kuda adalah termasuk ke dalam jenis binatang yang diternak. Jadi semua binatang yang diternak halal untuk dimakan, kecuali atau khusus binatang hidup di darat, semuanya adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya dan juga melalui penyembelihan yang sah pula. Adapun hewan buruan yang ditangkap oleh hewan yang sudah terlatih asalkan melepaskan hewan tersebut dengan menyebutkan nama Allah. Jadi binatang yang halal ada binatang ternak tadi yang pertama, kemudian semua binatang ternak boleh dimakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Contoh, ada daerah yang memelihara babi, dan tapi dalam Al-Quran sudah sangat jelas bahwa babi haram dimakan. Oleh karena itu, walaupun babi itu diternak, maka binatang babi itu haram untuk dimakan karena ada dalil Al-Quran. Kemudian, adapun hikmah mengkonsumsi binatang halal adalah pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang yang halal dan sebaliknya ada juga binatang yang haram. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. Yang ketiga, dengan mengkonsumsi daging dari binatang yang halal berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Dengan makan daging hewan yang lezat, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Yang kelima, sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram. Di sini pada yang kelima ini adalah Allah ingin menguji kita bahwa Allah menciptakan semua dengan sangat banyak binatang, akan tetapi tidak semuanya boleh dimakan. Di sini Allah uji, mampukah kita untuk memilih makanan yang halal dan baik untuk kita dan menjauhkan diri dari makanan yang haram atau mengkonsumsi binatang yang haram. Kemudian manfaat daripada adanya binatang yang halal, yang pertama, memberi ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari, kemudian menjaga kesehatan baik jasmani dan rohani, kemudian mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, terus memperoleh iman dan ketakwaan kepada Allah dan memperoleh kepribadian jujur dalam hidup dan sikap yang apa adanya, kemudian mendapatkan rezeki yang barokah baik dunia dan juga pun akhirat. Demikian penjelasan saya tentang binatang yang halal, dan kita bertemu lagi di kesempatan yang lain dan nanti akan dibahas masalah binatang yang haram. Jadi pertemuan kali ini kita setelah kalian menonton video tadi, apa arti binatang halal? Siapa bisa? Dila, apa arti binatang halal? Arti binatang halal. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh
sebab lain, kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia. Jenis binatang yang hidup di darat, semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syaraf, maka boleh dimakan dagingnya seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, kelinci. Jadi ada tahu kan binatang yang boleh dimakan? Ada dua binatang yang ada di dunia ini yang hidup di dua tempat. Ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat. Semua yang hidup di air boleh dimakan, semua yang hidup di darat boleh dimakan. Tetapi ada ketentuan masing-masing. Contoh, yang hidup di darat ada segala jenis ikan boleh kita makan. Akan tetapi apabila ada ikan yang mengandung racun itu tidak boleh dimakan karena merusak kesehatan. Sekarang tugas kita adalah membuat lembar kerja siswa. Jadi di sini dalam lembar kerja siswa ini tugas kalian adalah pertama menulis nama, kemudian menjawab soalnya. Menjawab soal di kertas ini. Ya, masing-masing tidak boleh menyontek, tidak boleh. Ya, baik. Sekarang ibu bagikan dan kalian langsung bisa mengerjakan dengan syarat menulis nama. Ya, menulis nama masing-masing. Aisyah, Aisyah, udah perang kecil. Bukan. Badannya berapa tuh? Ini jawab, ini tarik garis. Binatang tarik garis juga. Langsung siap semua? Sudah. Kalau sudah, sekarang kumpulkan ke depan. Sila, semua tugas kita sudah selesai, materi sudah kita belajar, kemudian ini tugas kalian juga sudah selesai. Jangan lupa di rumah belajar kembali, baca buku kalian kembali supaya kalian tetap ingat sebab makanan halal dan makanan haram adalah kebutuhan kita bukan hanya di sekolah, tapi untuk selamanya sampai akhir hayat kita. Sehingga jangan salah mengkonsumsi binatang, jangan salah mengkonsumsi daging-daging hewan, jangan sembarangan karena dapat mengganggu kesehatan dan dapat melanggar syariat Islam yang telah Allah tentukan dalam Al-Quran dan hadis. Sudah paham semua?